Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Kudus memaksa ribuan warganya untuk mengungsi. Dan salah satu lokasi pengungsian adalah di gedung DPRD Kabupaten Kudus. Bagaimana saat ini kondisi para pengungsi dan juga bagaimana upaya dari DPRD untuk melayani para pengungsi dan memenuhi kebutuhan para pengungsi di lokasi ini? Selengkapnya bersama saya Septila dari dalam Liputan Kudus. Tingginya curah hujan yang turun pada pertengahan Maret lalu mengakibatkan sejumlah sungai di Kudus meluap. Meluapnya sungai menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kudus. Wilayah terdampak bencana banjir di Kudus ini terdiri dari 31 desa di 5 kecamatan, yakni 6 desa di Kecamatan Kaliwungu, 4 desa di Kecamatan Undaan, 10 desa di Kecamatan Mejobo, 5 desa di Kecamatan Jekulo, dan 5 desa di Kecamatan Jati. Banjir di beberapa wilayah Kabupaten Kudus ini menggenangi pemukiman warga, persawahan, dan akses jalan dengan ketinggian bervariasi mulai dari 20 hingga 200 cm. Akibat banjir, sedikitnya ada 39.272 jiwa yang terdampak, di mana sekitar 3.358 jiwa terpaksa mengungsi, ditambah dengan 2.029 jiwa warga Demak yang juga mengungsi ke Kudus, sehingga total ada lebih dari 5.000 pengungsi di Kabupaten Kudus. Ribuan pengungsi ini tersebar di 29 lokasi pengungsian, di antaranya Aula Gedung DPRD Kudus, Balai Desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, hingga rumah-rumah warga. Dari sejumlah lokasi pengungsian, Aula DPRD merupakan tempat pengungsian yang menampung paling banyak pengungsi, yakni lebih dari 1.000-an pengungsi. Mereka terdiri dari pengungsi Kudus dan Kabupaten Demak. Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, saat meninjau para pengungsi di Aula DPRD menyebut pihaknya memang tidak membatasi para pengungsi yang datang, baik dari Kudus maupun Demak. Pak Masan, ini sudah sejak hari apa sih para pengungsi ini di Aula DPRD? Sudah 5 hari ini ya. 5 hari dari hari Jumat ya berarti ya, dari hari Jumat itu. Ini tadi saya sebenarnya sudah sempat nanya-nanya ke para pengungsi gitu. Ini ternyata ada yang dari Kabupaten Demak, ada yang dari Kabupaten Kudus. Nah, itu apakah memang siapapun pengungsi yang mau masuk ke sini itu memang diterima gitu? Tidak hanya harus dari Kabupaten Kudus saja gitu. Ya, namanya juga bencana. Bencana itu kan tentunya tidak melihat wilayah. Dari manapun
kami di DPRD Kabupaten Kudus ini menerima pengungsi. Jadi dari sekitar 1.100-an pengungsi itu 25% dari wilayah Demak. Dan tentunya ini bukan kali yang pertama, tapi ini sudah kali yang ketiga kita menangani pengungsi di DPRD yang tentunya dengan konsep memanusiakan manusia. Jadi kami di DPRD ini dalam rangka melayani tentunya kami maksimalkan biar mereka tidak bosan, biar mereka di sini tetap seneng. Ya misalnya fasilitas yang kita berikan, makan dengan prasmanan, air minum misalnya juga sama. Kita siapkan banyak dispenser yang tentunya nanti mereka mau ngambil kapanpun, jam berapapun air itu ada, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa kita tidak bisa minum. Wifi di sini juga kita berikan, AC juga ada, aulanya ber-AC ya, jadi tempat TV juga ada, masih ada dari komunitas-komunitas yang tentunya memberikan ada trauma healing, ada permainan anak-anak, ada belajar dan seterusnya. Untuk kaitannya dengan kemarin ini kan Kudus ditetapkan sebagai ini ya darurat, tanggap darurat lah ya untuk angin kencang, banjir dan lain sebagainya. Nah ini untuk kebutuhan pengungsi ini semuanya berarti apakah dari anggarannya kemudian dari Pemkab yang dialokasikan di sini atau seperti apa? Kalau Pemkab masih menunggu dana TT yang tentunya dalam proses, tetapi tentunya dalam proses penanganan ini kita tidak boleh menunggu karena saat itu juga kita harus mengeluarkan anggaran untuk makan dan seterusnya. Nah, alhamdulillah partisipasi dari masyarakat Kudus ini luar biasa. Jadi partisipasi dari masyarakat ketika aula DPRD ini menjadi salah satu tempat untuk mengungsi, bantuan dari masyarakat langsung pada datang, misalnya beras, mie, telur dan lain sebagainya. Nah kita anggota DPRD bergotong royong, iuran lah istilahnya, saweran. Ada iuran juga dari anggota DPRD? Anggota DPRD dengan sukarela. Mereka membantu 5 juta, 2 juta, 3 juta. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini kita sudah terkumpul sekitar 60-an juta. Oke, itu khusus dari yang anggota DPRD. Mas An berpendapat banjir yang terjadi di Kudus harus ditangani dengan cara-cara yang berbeda di setiap titiknya. Saking pundi? Karangrowo, Pak. Karangrowo. Karangrowo. Oh, nggih. Mpun pinten dinten teng mriki? Kalih dinten. Oh, kalih dinten, nggih. Karangrowo itu yang paling terdampak banjir banget ya? Karangrowo itu di wilayah Kecamatan Undaan yang paling terdampak. Jadi Karangrowo, Ngemplak, kalau wilayah Undaan kan itu. Wilayah Jati ada Jati, Jetis, wilayah Mejobo Payaman, dan seterusnya di sekitar wilayah itu karena memang wilayah itu wilayah cekung. Oke, jadi wilayah cekung. Jadi memang ini sudah beberapa kali terjadi ya sepertinya banjir di ini banjir rutin tahunan yang tentunya persoalannya juga sudah jelas. Apa itu? Persoalan banjir di Kudus itu kalau wilayah Kecamatan Undaan urusannya tanggul. Tanggul ini harus diperkuat dengan cara peninggian. Oke, seharusnya jadi ditinggikan karena memang tanggul ini jangan sampai jebol. Kalau jebol tambah parah kayak Demak itu kan gara-gara tanggul jebol sehingga di tahun ini sudah 2 kali. Iya, baru 1 bulan kemarin. Iya. Ini jebol lagi. Parah lagi. Nah, parah. Kalau itu jebolnya di Kudus, ya Kudus yang parah. Jadi kan memang penguatan tanggul di wilayah Kecamatan Undaan ini penting. Kalau memang secara APBD provinsi, APBN, APBD kabupaten tidak mampu atau mungkin tidak teralokasikan, boleh itu diserahkan kepada desa misalnya. Dengan menggunakan pendapatan asli desa. Kami sudah kemarin koordinasi dengan BPWS, koordinasi dengan bupati, koordinasi dengan para kepala desa dan camat.
Ya, mereka sepakat, tinggal kita menunggu actionnya ini. Oh, tapi belum ya? Belum ada perintah karena untuk, atau bisa dari dilimpahkan dulu ke desa? lempar-lemparan tanggung jawab terus. Antara karena ini kewenangan BPWS lah, bukan kewenangan kabupaten, kita tidak bisa menganggarkan dan seterusnya. Nah, kalau itu diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing, maka itu akan ditinggikan dengan secara teknis, gambar dan lain sebagainya, mungkin rekomteknya bisa dari BPWS, karena secara struktur ini kan penting, karena ini kan apa ya, ada kekuatan yang harus terukur, nggak boleh asal gitu, nggak boleh asal, harus terukur. Maka tentunya rekom dari BPWS dan tentunya kami sangat berharap kami diberikan kewenangan untuk membangun itu, biar nanti desa yang tentunya akan menindaklanjuti. Karena sebetulnya murah kalau mau dieksekusi oleh desa. Kenapa murah? Desa paling sewa alat berat untuk meninggikan itu. Materialnya dari memang sedimentasi, sungai yang memang udah memang tinggi, sudah gitu ya. banyak. Nah, itu diambil untuk peninggian tanggul, selesai. Kalau wilayah menjobo, solusinya menurut saya kita membuat cek dam yang ada di wilayah atas, Sungai Piji dan Sungai Ndawe. Persoalan banjir Mejobo ini memang rutin juga tahunan. Persoalannya air mengalir dari atas langsung turun ke bawah, tidak ada penahannya sehingga sampah juga ikut turun, terhambat di beberapa jembatan, akhirnya airnya mampet di situ, tanggulnya jebol, luber dan seterusnya. Persoalannya klasiknya itu terus. Berarti sudah setiap sebenarnya tahun. persoalan sudah diketahui, Persoalan sudah ada, tinggal eksekusi. Nah, kemudian solusinya apa? Kalau itu ini, kalau masalah ini bisa pakai APBD kabupaten, tinggal minta izin karena sungai itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi kan kita minta izin penanganan Sungai Piji dan Sungai Ndawe, karena yang terdampak itu khusus wilayah Kecamatan Mejobo dan sekitarnya. Seribuan lebih pengungsi di DPRD Kudus didominasi oleh warga Kudus dan sisanya dari Kabupaten Demak. Mereka ditempatkan di Aula DPRD, musola yang baru selesai dibangun, dan tenda BPBD Kudus yang didirikan di halaman parkir gedung DPRD. Belajar apa? Belajar apa? Lihat dong, nggak apa-apa. Lihat. Namanya siapa? Aila. Belajar apa? MTK. Sekolahnya di mana? SD 4 Karangrawa. Kelas berapa? Kelas 3. Di sini bosen enggak? Enggak. Enggak Senang? bosen ya di pengungsi. Senang. Oke. Belajar ya. Biar jadi anak pinter. Mbah. Dalemnya putih. Karangrawa. Nggih. Mun pinten dinten teng mriki? Kula. Nggih. Ya Setu nika. Oh, Setu, Minggu, Senin, Selasa. Pun sekawan dinten. Pripun teng mriki? Keco. Kecong nggih. Darene pripun? Ora klarep, Pak. Nggih. Ya alhamdulillah. Sing kirang napa niki? Sing kirang apa nih? Anu selimut. Oh, selimut. Selimut kempul niku lho, Pak. Oh, nggih. Mboten betok. Selimut nggih. Terus napa malih? Selimut. Selimut niku nggih. Nggih, sabun niki. Nggih. Sabun kali odol nggih. Minyak angin. Daharan pun aman nggih. Nggih. Terus napa daharane enak napa mboten enak? Coba. Eco nggih. Mugi ndang surut. Nggih. Ajeng bodo barang niki kersane iso teng griya ngoten nggih. Nggih. Masan memastikan selama di pengungsian, para pengungsi harus mendapatkan logistik yang dibutuhkan,
kebutuhan makan dan minum juga terjamin. Untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi, sejumlah petugas bersiaga. Mereka melayani kebutuhan para pengungsi. Tiap pengungsi diminta menuliskan kebutuhan masing-masing dan petugas akan memberikan barang sesuai yang dibutuhkan. Daster pampers, sing dastere sing ete urung ana iki. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, ora apa. Tapi nek wis jenengan tulis, engko kita carikan. Nggih. Ngoten nggih. Namine serasan. Napa niki? Mboten ngertos. Namine mboten ngertos nggih pati nggih. Lho. Iki jengene kelompoke jenengan. Keluargane jenengan. Ya kudune iki butuh apa? Sabun, odol. Mboten nenten kelopen Pak. Nggih. Mangke gantian, mangke kersane diparingi sedanten. Ngoten nggih? Nggih. Kene tambahi petugas ben ora antrine akeh. Lho Pak. Nggih. Ngapunten nggih. Tambahi petugas. Iki antrine ben dadi loro. Ya. Tambahi petugas nang tambahi petugas ben antrine dadi loro rong jalur. Aja siji ngene. Nah siji ngene kedawan iki ora barbar. Ya. Ngene. Metodenya dirubah kon nulisi engko diterno ngono ae. Akeh nama ditulisi engko diterno ning gone sing ditulisan iki jenenge sapa? Omahe ngendi? Ngono ae ben ora ngadeg. Sing ngadeg iki poso ya gemeter awake. Engko malah do muka ra sida poso engko. Semaput sing tak bopong niku jenengan. Oh, nggih. Nggih. Nggih, pun jenengan mriko kersane diterno. Catetane jenengan paringi nama. Mangke diterno halu-halu mriko nggih. Tulisan-tulisan ini tulisan napa, Bu? Nulisi sendiri-sendiri. Nganu Nggih. sabun, kelin Bu, terus selimut. Sabun, selimut. Nggih. Terus pasta gigi gitu. pasta gigi. Niki Bu sinten ngatemi nggih. Nah niki Bu sinten? Pasri. Mbak Pasri niki napa niki butuhe selimut ngoten nggih. Nggih. Terus niki setunggal-setunggal Pak Ahmad celana ngoten. Ini ditulis sendiri-sendiri kebutuhannya napa ngoten nggih. Nggih. Oh gitu. Terus nanti di daftar di logistik ngoten nggih. Niki pun nih. Fungsi dari hari apa Bu di sini? Hari Minggu. Hari Minggu. Di apa tempat Ibu tinggal banjirnya tinggi. Tinggi sekali. Sampai segini loh. Banyak dari keluarganya yang Ya. ke sini. Ya, banyak. 3 keluarga saya. 3 keluarga di sini. Ya, berkumpul jadi satu. Terus ini biasanya dari hari Minggu sampai sini ini gimana Bu? Dari logistik makannya? Ya, makanan ya dijamin baik sekali, berurutan, ambil sendiri-sendiri. Enggak dinganu, ambil sendiri. Nggih. Niki hari ini apa namanya? Dapat apa ini Bu? Ini dapat pampers, Nggih. kaos kotang, sikat, odol. Nggih, semua ini tiap hari dibagikan nggih. Baru ini. Oh, baru hari ini dibagikan nggih. Itu. Ada untuk baju anak-anak, Ibu bawa anak kecil juga? Bawa 2 tapi saya belum minta. Oh iya ada Sempat ya. ngomong, baik ini ngomong. Untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi, dapur umum setiap harinya menyediakan makanan saat sahur dan buka puasa. Sementara untuk kebutuhan minum, warga bebas mengambil minum kapan saja. Pihak DPRD menyediakan galon minuman yang bisa dikonsumsi setiap dibutuhkan tanpa dibatasi. Pak Alim ini yang tugas di dapur ini nggih untuk kebutuhan makan para pengungsi. Iya. Ini mulai berarti logistik makan ini disiapkan mulai dari hari apa di sini Pak? Dari hari Jumat sore, pas waktu pertama kali itu pengungsi Jumat sore, kemudian sampai sekarang. Dan kita menyiapkan dari instruksi itu disuruh untuk, karena ini Ramadan,
untuk buka puasa dan sahur saja. Itu berarti setiap buka puasa kali sahur pokoknya semua siap makanan. Iya, kita menyediakan 1 jam sebelum buka puasa itu harus ready semua karena ini jumlah pengungsinya udah 1.000 lebih, Mbak. 1.000. Nggih. Jadi masaknya full ya, Pak? Full, masaknya full. Full banget. Ini menunya apa saja, Pak? Menunya yang macam-macam. biasanya disiapkan apa? Nggih. Seperti ini hari ini. Ya, kalau masak kalau telur, hari ya? ini kita masak telur, kalau pertama kali kita ayam, ada sop, terus juga kemarin ada sayur-sayuran juga ada. Ada berapa orang yang diperbantukan untuk memasak kebutuhan para pengungsi ini? Kalau ada 5 orang, yang 2 itu tukang masak, yang 3 kernet istilahnya. Oh, gitu. Tapi dibantu teman-teman, ada juga ibu-ibu pengungsi daripada jenuh di dalam, mereka kadang mereka bantu ngupas sayur atau seperti ini nanti dia gotong royong juga. Iya, nggih. Dalam menyediakan makanan siap saji untuk para pengungsi, pada awalnya menghadapi kendala karena bantuan logistik yang tersedia hanya beras dan mie instan, sedangkan lauk pauk tak ada. Ketua DPRD Kudus beserta anggota DPRD lainnya kemudian berinisiatif mengumpulkan iuran pribadi hingga terkumpul sekitar lebih dari 60-an juta rupiah. Niki mulai masak jam pinten mangke? Mangke kangge buka mangke mulai masak jam pinten? 11. Jam 11. Oh, nggih, nggih. Sing tukang ngadang niki nembe tilem berarti. Nggih, nggih, nggih. Jenengan daleme Karanganyar. Karangrawa. Nggih, mangke dilurokno, nggih. Selain kebutuhan logistik, di lokasi pengungsian juga disediakan layanan kesehatan. Para petugas medis siap siaga melayani pengungsi yang ingin memeriksakan kesehatannya. Menurut petugas medis yang bertugas selama di pengungsian, kebanyakan pengungsi mengeluhkan gatal-gatal dan tekanan darah tinggi. Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kudus telah digunakan sebagai lokasi pengungsian sejak Jumat 15 Maret lalu. Awalnya pengungsi berasal dari Kabupaten Kudus, namun bertambah dengan datangnya pengungsi dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak setelah limpasan banjir merendam area pemukiman mereka. Salah satu pengungsi Kasmudi dari Karanganyar Demak terpaksa harus segera mengungsi karena rumahnya telah sepenuhnya terendam oleh banjir yang melanda. Bersama keluarganya, Kasmudi telah menyiapkan sejumlah barang penting setelah menerima peringatan banjir dari pemerintah desa setempat pada malam sebelumnya. Pak sinten, Pak? Pak Kasmudi. Pak Kasmudi saking Karanganyar. Karanganyar itu masuknya Kabupaten Demak ya. Tapi ini ngungsinya di DPRD Kabupaten Kudus. Sudah dari hari apa, Pak? Hari Minggu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Itu banjirnya tiba-tiba langsung tinggi gitu atau gimana, Pak? langsung tinggi jam 2 malam. Jam 2 malam. Pas jam 2 malam terus sementara ngungsi di Tegandul jembatan, terus mencari informasi pengungsian. Jam 10 dapat di sini di DPR. Tapi dulu pernah di sini 9 Februari pernah di sini. Cuman ini dari Kudus kan, dari Karangrowo juga di sini banyak, terus didahulukan yang sini.
Terus yang sini bisa diterima jam 10. Ya, jadi memang karena saking banyaknya yang Banyaknya mengungsi dari di sini, Kudus ya, ya. dari Karangrowo, dari Ngemplak Tempel. Terus ya kita mengalah ya yang Piala Demak ya. Iya. Tapi diterima alhamdulillah di sini. Termasuk ya alhamdulillah ya ada ya penampungan di sini. Itu sempet nggak bawa-bawa barang kondisi banjir dari jam 2 sempat malam? jam 2 sudah persiapan dari hari Jumat. Oh, karena memang persiapan, sudah ya. banjir dulu. Kan udah pernah banjir terus trauma. Disuruh Bapak Lurah persiapan dari hari Jumat. Terus pada waktu malam Minggu itu ya tidurnya tidur ayam istilahnya. Jaga-jaga ya tidur ya melek lah gitu. Nggak nyenyak lah tidurnya. Terus ada ya. informasi positif jam 2 malam itu terus betul-betul jebol terus kemas-kemas barang yang sudah disiapkan di atas kursi terus dibawa terus rumah dikancing semua lampu dimatiin terus sepeda motor dimatiin semua Jadi sudah persiapan setidaknya ya sudah persiapan. 85% lah persiapannya itu Padahal itu belum lama ya, baru bulan lalu ya. ya Satu bulanan ya, satu bulanan baru. bersih-bersih rumah itu belum kelar, ada yang belum kelar tapi sudah datang banjir lagi ya. Ya. Ini satu keluarga, Bapak. Dua keluarga. Cuman sini. saudara lah. Oh, Pak Ade dan putranya, ponakan-ponakannya di sini semua. Mudah-mudahan cepat surut ya, Pak ya. Segera teratasi lah gitu. Tidak banjir-banjir lagi. Iya. Ya, gitu. Terima kasih. Meskipun situasi ini menimbulkan berbagai tantangan bagi para pengungsi, namun dukungan tak henti dari Sekretariat DPRD Kudus. Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kudus untuk memastikan semua kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Oke, Pak Agus, ini terkait dengan pengungsian di DPRD Kudus ini. Seperti apa sih manajemen pengungsian di sini gitu? Karena kan ini menjadi salah satu pengungsian yang cukup banyak menampung gitu para pengungsi banjir dari Kudus dan juga dari Demak. Ya, yang pertama kami menyiapkan tempat ya. Jadi tempat sini di aula, di musola, terus kami juga tenda. Memang kebijakan dari Ketua DPRD Pak Masa tadi memang kita menampung. Kita tidak boleh membedakan, berasal dari mana. Sepanjang dia terkena bencana itu mengungsi di sini kita terima. Ya, kemudian kita disupport dari bapak-bapak anggota dewan juga, ya pada IUR gitu ya, berikan bantuan yang kami kelola untuk operasional di dapur itu, kemudian membeli kebutuhan-kebutuhan. Di samping itu juga kami dapat bantuan-bantuan dari masyarakat. Tentunya dari masyarakat itu juga kami inventarisir. Kami kelola sendiri, kecuali mau datang ke sini langsung dibagi gitu ya. Itu boleh ya dengan konsep yang kalau sebetulnya gitu, kayak dia pengrajin mukena tadi pagi gitu kan. Kemudian bawa ke sini dibagikan gitu, kita tidak bisa membendung itu. Karena langsung kan itu ya. Tapi kalau yang disalurkan di sini di sekretariat sini tetap kami inventarisir. Dan kami pertanggungjawabkan, ini kami bagi langsung. Seperti Pertamina kemarin. Pertamina kemarin itu membantu gas. Karena kebetulan kita kesulitan gas. Kemudian ada telur, ada beras, ada sarimi. Dan itu semua langsung kita pakai untuk mereka, untuk teman-teman saudara-saudara kita yang terkena bencana ini. Karena kami menampung sampai dengan ini ada pulang kemarin ada 8 tadi malam. Ini berjumlah 1036 untuk sampai dengan pagi ini. Pengungsinya ya. Mereka ini kan butuh makan sahur, makan buka puasa, yang tidak puasa juga, terus anak-anak ini kan juga kita selalu terus itu. Kemudian juga bantuan-bantuan untuk pakaian dalam, untuk peralatan-peralatan sehari-hari itu juga kami siapkan, kami koordinasikan, dan kami di Ampu juga dibantu dari Setda, khusus Setda, karena di sana OPD sudah dibagi oleh Pak Setda. Ya, kemudian kami dibantu oleh Setda yang dari 9 kepala bagian itu mengampu sini. Kami kalau ada kekurangan juga kami minta kami koordinasikan, berupaya untuk dipenuhi oleh teman-teman yang ada di Setda itu. Sehingga kita bikin senyaman mungkin di sini, senyaman mungkin. Jadi tidak kita berasa kena dilanda bencana itu ya. Sudah kena bencana, setidaknya di sini harus dilayani dengan memang baik. Juga di sini walaupun ini ada di lorong-lorong itu mau dia ini Bu ini tetap mau masuk ke sini.
Karena itu. Karena Sejauh ini kekurangan tempat nggak sih Pak untuk ketika ada pengungsi datang atau kalau masih ini cukup? tidak kami juga mempertimbangkan itu ya Bu. Mempertimbangkan tempat-tempat untuk menampung itu. Kalau enggak ini masih berdatangan. Baru berdatangan. Kalau ada yang mau pindah ke sini juga itu. Tapi kan kami tentunya lokasi tempat juga kami pertimbangkan, kemudian MCK-nya, sanitasinya itu juga, kemudian untuk pelayanan mereka juga kami pertimbangkan. Kalau ini nanti membludak lagi, mungkin kami juga agak kewalahan gitu ya. Walaupun kami dibantu dari rekan-rekan ada BNPB, BPBD, kemudian relawan juga bantu kami. Oke, sejauh ini apa sih yang jadi masih menjadi kebutuhan masyarakat tapi memang belum atau kekurangan gitu? Kayak tadi saya sempat gitu ngobrol, ada yang kayak kekurangan selimut semacam itu. Nah itu kemudian dikomunikasikan ke Sekda untuk biar ditambah. Ini gitu, barusan kami kontak kepada Pak Asisten 3 untuk diupayakan bantuan kebutuhan masyarakat itu. Jadi sabun cuci, selimut, handuk, pempes, kemudian itu. Dan ini tadi dibagi kan udah agak kompal ini tadi kewalahan kan. Oke, nah terakhir Pak Agus, ini bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari bantuan-bantuan yang masuk gitu kan? Itu kan banyak dari warga masyarakat misalnya, atau dari pemerintah sendiri gitu. Itu setelah selesai nanti di pengungsian seperti apa pertanggungjawaban kami tentang tetap laporkan. Kami ini mekanisme nanti dengan BPBD nanti ya. Tapi selama ini coba kami inventarisir apa yang masuk, kami inventarisir. Apa yang kami gunakan, kami salurkan juga kami inventarisir. Sehingga secara akuntabel nanti harapan kami juga akan bisa kami pertanggungjawabkan itu. Baik. Dengan adanya Aula DPRD Kudus yang menjadi tempat pengungsian, diharapkan para pengungsi banjir dapat merasa sedikit terbantu di tengah kondisi yang sulit. Semua pihak terus berupaya agar mereka mendapatkan bantuan dan perhatian yang diperlukan selama masa pengungsian. Lebih dari 1.000 warga korban terdampak banjir Kabupaten Kudus dan Demak saat ini masih mengungsi di Aula DPRD Kabupaten Kudus. Dan DPRD Kabupaten Kudus saat ini masih terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan logistik dan kebutuhan lainnya bagi para pengungsi di Kabupaten Kudus ini. Demikian liputan khusus kali ini, saya Septulandari. Terima kasih, sampai jumpa.